Halo Bulu Bucing, jumpa lagi di channel Orchids Diary bareng aku, Vira. Di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang penting banget diketahui oleh bolo-bolo bucing, yaitu tentang hukum membeli makanan kucing yang mengandung babi. Orchids Diary, our diary, would you like to watch our diary? Oke, langsung aja, aku nggak mau bertele-tele ya. Jadi, hukum membeli makanan kucing yang mengandung babi itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu nggak boleh, didasarkan pada fatwa berikut ini. Nah, Bolo Bucing, tadi pendapat yang pertama adalah tidak diperbolehkan, yang sudah aku jelaskan di menit-menit sebelumnya. Nah, sekarang pendapat yang kedua adalah diperbolehkan. Siapa yang penasaran kok bisa diperbolehkan? Nah, aku bakal cerita dulu kenapa aku bisa tahu ada pendapat ini. Jadi Bolo Bucing ceritanya tuh kayak gini. Beberapa bulan yang lalu, kucing aku tuh mengalami sakit. Sakitnya karena virus Panleukopenia. Kalian bisa searching tuh, virusnya itu sangat mematikan. Tingkat kesembuhannya tertulis di artikel tuh sebesar 2-10%. Itu kan dikit banget ya, dari 100%. Itu adalah salah satu virus yang paling, kalau menurut dokter ya, dokter hewan, virus itu paling jahat di antara virus-virus yang lainnya. Kayak gitu. Nah, kucing aku kena virus itu karena sebelumnya udah aku rencanain tuh mau vaksin, ternyata kena virus duluan, ya kayak gitu. Sebenarnya ada banyak gejala klinisnya, diantaranya ada diare plus darah, bisa diare aja, terus juga bisa ada muntahnya. Nah, alhamdulillah kucingku ini nggak ada muntahnya, tapi diarenya plus darah, kayak gitu. Jadi Bolo Bucing, setelah itu kucingku tak bawa ke dokter hewan kan, di sana dia disuntik antibiotik, vitamin dan lain-lain, terus diberikan obat minum juga dalam bentuk puyer gitu, dimasukin ke kapsul. Terus habis itu dokter hewannya juga menyarankan ke aku sebagai pet owner supaya beli makanan yang emang baik buat dia, buat kucingku. Yaitu makanannya adalah ini guys, Royal Canin Gastro. Nah, jadi makanan ini itu emang benar-benar digunakan khusus buat kucing yang lagi diare. Karena kucing yang lagi diare itu butuh penyerapan yang sempurna banget. Nah, makanan ini tuh cocok banget kayak gitu. Apalagi kucing aku. Jadi kucing aku pada waktu itu setelah dia makan, itu dia langsung beberapa detik kemudian, detik, itu langsung keluar lewat diare kayak gitu. Mohon maaf ya. Jadi kayak gitu. Emang kayak gitu keadaannya. Nah, terus habis itu aku baca tuh di pet shop kan, aku baca komposisinya tuh ada produk by POC kayak gitu kan. Wah, ini ada babinya. Gimana dong, nggak bisa beli kayak gitu kan. Dan akhirnya aku pada waktu itu nggak jadi beli. Karena aku tahu hukum yang pertama tadi, nggak boleh gitu kan. Itu pengetahuanku yang dulu, sempit, masih sempit itu gitu. Terus abis itu aku pulang dan aku membawa makanan yang biasanya dia makan. Wet food biasa, bukan wet food yang tadi khusus untuk diare, bukan. Oke, udah aku bawa pulang ke rumah gitu kan. Aku suapin dia, aku kasih makan yang tadi itu yang biasa. Nah, yang sekarang ini malah makin parah, jadi detiknya tuh makin berkurang. Jadi malah habis makan langsung kayak gitu loh, langsung keluar. Nah, wah, terus aku tanya deh ke dokternya, "Dok, kok malah makin parah?" Ya gitu kan. Dan ternyata jawabannya, makanan yang biasanya dimakan itu proteinnya tinggi. Jadi memang rata-rata wet food yang dijual, yang bukan khusus diare ya, itu proteinnya sangat tinggi dan itu malah makin menyebabkan kucing yang lagi diare makin diare kayak gitu. Wah, terus aku langsung lemes kan, aduh malah makin diare gitu. Terus karena aku bingung banget, aku pingin banget beli makanan tadi gitu kan, tapi ternyata ada poknya kayak gitu kan. Di tengah-tengah aku bingung, aku tanya tuh ke ustadzahku, "Us, jadi kayak gini." Aku ceritain dulu masalahnya, kucingku sakit dan harus makan ini kayak gitu. Terus ustadzah aku tuh bales kayak gini, dan itu benar-benar mengejutkan buat aku gitu kan. Bagi aku yang pengetahuannya masih sempit kayak gitu, ustadzahku bilang gini, "Jangankan buat hewan, buat manusia aja boleh," kayak gitu. Terus aku langsung, wah
terbuka gitu pikirannya. Terus aku akhirnya langsung belajar dikit lagi gitu ya. Oh iya, jadi ternyata ada suatu keadaan dimana kita itu boleh membeli sesuatu yang mengandung babi. Nah, keadaan ini itu disebut dengan jadi ternyata di dalam fikih itu ada yang disebut dengan istilah hajah syar'i atau juga disebut dengan darurat syariah. Nah, dinamakannya aja darurat ya, artinya adalah suatu keadaan yang kita nggak bisa mengelak darinya. Nah, jadi bola bucing, fikih itu luas. Misalnya nih, itu tadi kan kondisi buat hewan ya, sekarang aku cerita kondisi yang buat manusia, yaitu vaksin. Vaksin COVID yang saat ini itu kan ada yang mengandung babi ya. Nah, itu sama MUI diperbolehkan karena alasannya itu sama, karena alasan darurat syar'i. Kayak gitu. Jadi bola bucing, kalau kalian mau beli makanan kucing, kalian lihat dulu komposisinya, ada apa enggak babinya. Kayak gitu. Oke, kalau kalian keluar dari kondisi darurat syar'i ya, mau ingatin sekali lagi ya, kalian nggak boleh beli makanan-makanan kucing yang mengandung babi. Tapi kalau kalian berada pada kondisi darurat syar'i ya, kalian boleh membeli makanan kucing yang mengandung babi. Jadi kayak gitu kesimpulannya ya. Ada dua pendapat. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh asalkan dalam keadaan darurat syariah. Kayak gitu bola bucing. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.